Ini nggak bisa, polisi itu harus dibuktikan dulu ijazah itu palsu atau tidak. Ini masalahnya kita bukan membuktikan ijazah itu palsu atau tidak. LP yang di Mabes Polri itu adalah LP mengenai menggunakan ijazah palsu oleh Pak Jokowi. Tidak cukup bukti, nggak bisa dilanjutkan. Sedangkan LP yang di Metro itu ada LP penghasutan atau pencemaran yang dilakukan oleh kelompoknya Pak Jokowi. Syaratnya harus meyakinkan pada hakim apakah ijazah itu asli atau palsu. Jadi tidak membuktikan itu asli atau tidak. Dia dikatakan mencemarkan nama baik atas bangsa itulah dalam bahasa pasarnya kan. Sekarang nama baik siapa yang dicemarkan? Nama baiknya Pak Jokowi. Mengapa dicemarkan? Nah, kasusnya mencemarkan karena mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dikatakan palsu. Nah, sekarang mari diselidiki. Ijazah itu palsu, tidak sah, atau asli dan sah. Nah, itu harus diselidiki dulu. Nah, sekarang kalau pencemaran nama baiknya tidak terbukti karena unsur ijazahnya belum dibuktikan palsu apa tidak, sah apa tidak, maka kedua hukum yang dilanggar yaitu hukum pidana dan undang-undang ITE yang nggak bisa dibuktikan. Berarti kan susah jadikan tersangka. Buktinya ada 700, coba bayangkan. Ini nanti bisa kayak kasus korupsi loh, saya bilang berkasnya bisa 1 meter, saya bilang gitu. Walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Karena apa? Tidak ada satu pasal pun di dalam undang-undang kepolisian yang menyatakan Polri itu adalah hakim, bisa memutus. Nah, jadi serahkanlah kepada peradilan tata usaha negara. Persoalannya, Pak Roy Suryo punya saksi ahli, punya bukti surat, punya saksi, punya setumpuk gini. Nah, Pak Jokowi dan UGM punya juga. Punya bukti ijazah yang masih disimpan, punya bukti tanda kuliah, punya bukti koran, punya saksi ahli sampai 100 berapa itu 68 ya. Iya. Kemudian punya juga saksi-saksi lain setumpuk gini. Kalau setumpuk gini lawan setumpuk gini, Polri harus bagaimana sikapnya? Mana yang benar ini? Tidak bisa Polri mengatakan keterangan ahlinya Pak Roy Suryo CS salah. Karena keterangan ahli yang ini mengatakan demikian. Berarti Polri telah memihak pada pihak sini. Nggak boleh. Sama-sama ahli tidak boleh dipertentangkan. Sebab apa? Kata pihak sini, keterangan ahli sini salah. Oke? Nah sekarang, di sini mengatakan surat, ini tanda kuliahnya. Kata di sini, suratnya, kuliahnya nggak tamat atau nggak benar. Kata sini mengatakan ini tanda skripsinya sebagai syarat tamat. Di sini ya, dari pihak UGM dan pihak Pak Jokowi. Kata di sini, itu tidak ada pengesahannya, tidak ada pembimbingnya, tidak ada kertasnya pun ini, huruf cetaknya pun begini. Nah sekarang Polri membuktikan yang mana ini? Ahli juga tidak bisa mengatakan yang benar yang ini, yang benar yang ini. Nah, bagaimana cara nguji itu? Jadi harus dibuktikan pokok masalahnya dulu. Karena pokok masalahnya terkait dengan keaslian, keabsahan, atau kepalsuan, atau tidak absahnya ijazah itu. Nah sekarang siapa yang berwenang menentukan ini? Bukan Polri langsung menghakimi, yang ini yang benar, yang ini yang tidak benar. Jadi kalau begitu caranya apa? Kasihkanlah kepada yang berwenang. Di Indonesia ini kan ada banyak pengadilan, ya, jenis peradilan. Karena ijazah itu dibuat oleh UGM, UGM itu adalah pejabat tata usaha negara, dan ini dipersoalkan, maka harus diputus oleh peradilan tata usaha negara. Sah apa tidak ijazah ini? Asli apa tidak ijazah ini? Jadi tunlah yang memutuskan. Nah, kata orang ada yang berpendapat kan yang ngeluarin UGM. Jadi apa kata UGM itulah yang harus jadi pegangan. Yang mengeluarkan mengatakan asli ya asli itu. Oh tidak, dalam hal ini ya, dalam perkaranya Pak Jokowi ini UGM itu yang dipermasalahkan. Ya kalau ditanya ke UGM bisa saja UGM jawab iya itu kami yang mengeluarkan, ya asli. Nah sekarang mari kita tanya kepada Tun, betulkah itu sah? Ya sah dulu. Jadi jangan-jangan dikeluarkan betul oleh UGM, kertasnya oleh UGM dan sebagainya oleh UGM, tapi itu tidak sah. Nah tidak sahnya apa? Orang untuk mendapatkan ijazah S1 itu tentunya pertama harus kuliah, buktikan dengan pendaftaran, kuliahnya harus tamat, apa namanya, IP-nya harus sekian gitu kan. Ada skripsi. Ada skripsi. Dan skripsinya itu bukan hanya ada, tapi harus skripsinya itu sah. Kalau ada kan bisa diada-adakan, kan bisa kan. Kemudian harus ngikuti dulu kan ada KKN gitu kan. Nah itu yang berhak memeriksa itu karena apa? Ada yang nyangkal. Dari keterangan pihak UGM dan pihak Pak Jokowi itu disangkal oleh keterangan Pak dibantah ya, Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Sipa, dan lain-lain. Nah, kalau sudah saling bertentangan begini, walaupun yang ini setumpuk 3 meter, yang ini mungkin tumpukannya hanya 2 meter, kita nggak boleh mengatakan yang ini yang benar, yang ini nggak tidak benar. Karena apa?
Tidak ada satu pasal pun. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam Untuk Perubahan. Teman-teman, kita melihat sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi. Tentu ini ya semakin menarik. Nah, kita lihat seperti apa pernyataan Arianto ini teman-teman, ya sebagai penasehat Kapolri, dan sepertinya beliau ini terlihat ya lebih memihak kepada pelindung atau pembela Pak Jokowi, ya tidak netral. Dan kita lihat dari penyampaiannya, dari bahasanya sudah kita bisa menduga hal ini. Nah teman-teman, kita langsung saja kita lihat apa ya komentar-komentar para teman-teman netizen yang menanggapi pernyataan beliau. Nah di sini dikatakan bahwa tidak layak sebagai jadi penasihat Kapolri sebab ya kelihatan sekali rakyat juga bisa menilai. Nah, artinya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat bisa menilai ya bahwa dari caranya memberikan pandangan, dari caranya untuk menyampaikan pernyataan, tentu masyarakat sudah tahu bahwa beliau ini adalah ya lebih pro kepada Pak Jokowi, ya bukan sebagai penasihat Kapolri, dan tentu tidak netral kepada masyarakat Indonesia. Nah, kita lihat bahwa mampus Arianto ini dirujak Pak Susno ya 2G, ya bahkan dipermalukan jadi tak layak disebut sebagai penasihat Kapolri. Lebih tepat disebut adalah termulnya Pak Jokowi ya. Lalu lihat di sini teman-teman bahwa Arianto dinasehati pun tidak bakal masuk karena pikirannya juga uang. Ya, dia bukan penasihat Kapolri teman-teman. Itu hanya simbol atau lambang saja, nama, tetapi isinya bukan seperti itu. Yang paling jelas, ya, yang paling jelas sekali atau yang paling menyolok dan pada pas foto berkacamata pada ijazah yang katanya punya Pak Jokowi. Nah, wajahnya tidak miris sama sekali, yaitu dilihat pakai kacamata telanjang, apalagi kalau diamati pakai alat canggih, ya. Dan lebih ketahuan bedanya. Nah, lebih parahnya disampaikan oleh netizen dalam hal ini teman-teman, mengatakan ya kenapa bisa dengan yakin Pak Arianto ini mengatakan pas foto yang ada di ijazah itu Pak Jokowi. Apakah beliau tidak bisa membedakan ya wajah yang ada di ijazah itu dengan wajahnya Pak Jokowi? Nah, jadi pernah kita lihat bahwa anak yang baru mau sekolah pun, kalaupun ditanya ya apakah ini fotonya Pak Jokowi, pasti jawabnya bukan. Ya, terus kenapa bisa diperbolehkan ya pada saat itu diizinkan untuk memakai kacamata? Nah, jadi kita banyak sekali sebenarnya teman-teman tanda-tanda yang tidak meyakinkan bahwa itu ijazah Pak Jokowi, tetapi banyak juga orang yang meyakini bahwa itu adalah Pak Jokowi. Yaitu perbedaan-perbedaan sebuah pandangan seseorang teman-teman ya. Penasehat itu berarti orang yang menasehati. Masa kualitas penasehat begitu? Ya kayak nggak ada orang saja. Masih banyak yang berkompeten untuk polisi sebenarnya. Nah, artinya masyarakat Indonesia menyesal ya gara-gara Pak Arianto ini ya. Nah, Pak Susno, nah ini baru mental penasehat, nggak kayak lu ya. Tadi penasehat Polri tapi memihak, atau penasehat yang sedang menjalani perintah Kapolri yang jujur saja kau ya, biar tidak dirujak oleh netizen. Arianto studi sebenarnya nggak pantas jadi penasehat Kapolri, harusnya Jokowi. Nih ya, muak dengan suara atau melihat muka Arianto ini ya, seolah-olah benar sendiri, mengandalkan atau banyak saksi-saksi bodong. Nah di sini dikatakan bahwa sengaja yang bodoh dipilih untuk penasihat Polri karena hanya orang bodoh yang tidak punya malu ya, yang dimana mengatakan dirinya paling benar tanpa ada data, tanpa ada bukti. Lalu dilanjutkan teman-teman di dalam hal ini mengatakan ya, termul bisa mendengarkan penjelasan Pak Susno yang intelektual ini. Pantas saja Kapolrinya seperti itu sebab penasehatnya golongannya termul. Nah, jadi ada ya kaitan dengan Kapolri dalam hal ini ya, di sindir mengatakan ya pantas saja Pak Kapolrinya ya tidak memihak kepada masyarakat Indonesia atau seperti itu ya, karena dilihat dari penasehatnya saja ya lebih ya termasuk hitungan golongan termul. Nah, untuk itu teman-teman kita lihat bahwa memang bicara dengan orang bodoh ini sulit diterima akal sehat. Beda dengan orang berilmu, kalimatnya jelas dan masuk
di akal dan tidak blunder. Tapi kalau orang-orang bodoh, orang-orang yang susah untuk diajak bicara, ya susah menerima akal sehatnya. Nah, akal sehatnya susah menerima, ya. Terus dikatakan bahwa aduh ya Pak Rianto ini ya, ini betul-betul termu ya, honornya juga berapa ya, dia siap membela Jokowi mati-matian. Oke. Lalu dikatakan di sini bahwa penasihat Kapolri jelas ya pembela Pak Jokowi, sudah kacau pikirannya ini. Arianto ya studi ya tidak cocok jadi penasihat Kapolri, sebenarnya ilmunya kurang memadai. Kalau di media debat dengan RRT yang ilmunya sering emosi ya, ganti Pak Susno yang rasional bila bicara di publik. Nah, bedanya dengan Pak Arianto dengan Susno sangat jauh sekali. Kalau Pak Susno sangat rasional sekali, sangat masuk di akal dan mudah untuk dipahami pernyataan atau perkataan beliau. Tapi kalau kita lihat bahwa Arianto ini lebih mencolok dan kelihatan sekali ya berpihak kepada pembela Pak Jokowi ya. Lalu di sini dikatakan bahwa penasihat Polri kok begini banget ya, bikin malu institusi Polri saja. Dan saya tidak mengerti hukum, tapi saya punya pemandangan sendiri. Ucapan Bapak penasihat Polri ini, menurut saya penasihat Polri ini bukan mencari kebenaran, tetapi mencari pembenaran. Itu pendapat saya yang tidak mengerti hukum. Nah, ini ada salah satu netizen teman-teman menyampaikan bahwa dia adalah orang yang tidak tahu apa-apa tentang hukum ya, dan tidak mengerti dengan hukum. Maka dari cara ya pernyataan Pak Arianto, dari cara penyampaian, dari cara dia berbicara, dari cara pandangan Pak Arianto ya sudah kelihatan kepada masyarakat Indonesia bahwa sesungguhnya dan sebenarnya Pak Arianto ini bukanlah sebagai penasihat Kapolri, karena pernyataan-pernyataan itu melenceng dari sesungguhnya dari penasihat Polri. Nah, jadi dia mengatakan di sini bahwa ya saya pun tidak mengerti hukum, tapi saya punya pemandangan ya bahwa ucapan penasihat Polri itu menurut dia adalah bukan mencari kebenaran, tetapi Pak Arianto ini adalah mencari pembenaran terkait perkara atau dugaan ijazah ini, teman-teman. Nah, jadi ini patut kita apresiasikan pernyataan kawan kita ini, teman kita ini, karena memang apa yang disampaikan itu terlihat ya, kita memandang wajah Pak Arianto ini, apalagi mendengarkan ucapannya, dan betul-betul ini sangat tidak mendukung ya namanya sebagai penasihat Kapolri. Nah, lalu kita lihat bahwa di sini kemudian ada yang mengatakan bahwa Arianto itu bukan penasihat Kapolri, tapi penasihatnya Listio ya, ternak-ternaknya Mulyono. Nah, jadi baru ya, ini benar kata-kata kawan-kawan kita ini bahwa sebenarnya bukan penasihat Polri, penasihat Listio. Jadi ya teman-teman ya, bagi yang ingin memberikan tanggapan atau berkomentar, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini. Sampai ketemu untuk video kita berikutnya. Salam untuk perubahan.